gitu kan. Kan ada, meme itu yang Iya. beredar itu kan, Prabowo melihat jam, "Sudah waktunya nih jadi pahlawan." Gitu. Nah, ini kan kesannya dari framing semacam ini, kesannya ini terjadi kriminalisasi terhadap Iya. 2 orang ini, 2 tokoh ini, Tom Lembong dan Hasto, kemudian Pak Prabowo menghentikannya, Iya. gitu. Jadi itu, apa, implisit juga sebenarnya narasinya adalah bahwa kriminalisasi itu bukan dilakukan oleh Prabowo. Iya. Nah, gitu. Jadi ini Iya. kalau kita kaitkan dengan hubungan Prabowo dengan Jokowi, ini arahnya ini Mhm. lagi-lagi mau nyerang Jokowi. Mhm. Jadi seakan-akan ini kriminalisasi yang dilakukan oleh Jokowi atau pokoknya menguntungkan Jokowi, terus Prabowo menghentikan itu, gitu. Ya, tapi ini memang, harusnya kan jadi pahlawan beneran kalau itu yang sesungguhnya terjadi kan, gitu. Bukan pahlawan Oh, kesiangan ya. iya. Nah, yang juga tidak kalah menarik itu sebenarnya bagaimana melihat ini dari sudut pandang percaturan politik, Bang. Karena Iya, kita tahu iya. kan Tom Lembong orang yang sangat dekat dengan Anies, dan Hasto tuh ya dekat Bu Mega. Mega kan, gitu. Iya. Nah, ada yang bilang justru ini bukan soal pahlawan atau soal kriminalisasi atau apa, ini cara Pak Prabowo untuk menunjukkan kejeniusannya, Jenius ya? kejeniusan Prabowo untuk memotong manuvernya Anies, gitu, Atau Mega? atau Mega, Ya. gitu. Nah, sebelum masuk ke situ, saya biar nggak ngomong terlalu panjang, Bang Adi gimana ngelihatnya? Iya, pertama-tama saya rasa, saya ingin mengatakan bahwa tidak berlebihan ya untuk mengatakan bahwa ini adalah bukti tentang kejeniusan, walaupun Hmm, barangkali kata jenius adalah sesuatu yang exaggerating hmm, ya, hmm. berlebihan kali ya. Tapi ini adalah sebuah langkah yang strategis sekali diambil oleh Pak Prabowo, kalau kita melihatnya dari sisi politik, Ya, ya. Jadi begini, penonton juga kita terimalah bahwa sebetulnya mengampuni seorang yang menyuap KPU, ya, itu barangkali sebaiknya tidak dilakukan lagi, hmm, ya. Tapi kan apapun kita bisa lihat konteksnya. ya, Jadi membicarakan kenapa itu dilakukan kan bergantung pada niatnya dan niat itu bergantung pada konteks. hmm, Nah, sekarang kalau kita kembali kepada cerita barangkali yang pertama-tama lebih menarik bicara dulu tentang Hasto, ya. ya, Baru kemudian kita bicara tentang Tom ya. Tom, ya, Karena Hasto orang yang melakukannya ya. Sementara kalau nggak salah, eee, sorry bukan dia melakukannya, tapi dia memang terbukti menyuap hmm, ya, menyuap sebesar 400 juta kalau nggak salah ya. Sementara Tom kan dikatakan dia sendiri nggak dapat apa-apa nih ya, ya, sebetulnya gitu ya. Nah, jadi saya mulai dari Hasto dulu. Oke, kita kan harus melihat bahwa sebetulnya, tadi saya katakan, Hasto memang terbukti menyuap. Tapi pada dasarnya kan ada sebuah kebutuhan yang barangkali lebih penting diban dibandingkan dengan menegakkan hukum, memberi hukuman terhadap orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan. hmm, Ada sesuatu yang di atas itu, ya, ya. ya, Ini menarik pernyataan pemerintah, saya lupa siapa yang mengatakannya tentang, ketika ditanya, "Kenapa Pak Prabowo mengeluarkan, amnesti dan abolisi ini?" Jawaban dia adalah persatuan. oke. Menteri Kehakiman kalau nggak salah itu? Iya, salah seorang Iya, menteri. iya, iya, Saya iya, nggak berani aja menyebut karena iya, takut iya, iya, salah. Si menteri itu menyebut, ini demi persatuan hmm, menjelang 17 Agustus. oke. Oke. Tidak menjawab sebetulnya. "Hah?" Gitu kan. Maksudnya apa? Maksud saya adalah, kalau ada orang lain dapat amnesti, tadinya dia harusnya dihukum seumur hidup, tapi kemudian kata si presiden, "Ya nggak usah lah," Hmm, gitu ya. Atau kasus-kasus orang yang harusnya dihukum mati, terus dilepaskan, bla bla bla. Kalau ini kan, kok dilepas sih? nah, Ya. Iya, karena ini demi persatuan. Nah, kata itu menurut saya kunci dalam hal ini. Kita tahu bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo selama kan belum setahun nih hmm, sebetulnya hmm, kan. Tapi negara ini nggak pernah sepi dari kericuan politik. Dan itu melelahkan sebetulnya hmm, buat hmm, masyarakat. Melelahkan buat para pelaku ekonomi, para pelaku usaha, para politisi sendiri, masyarakat secara umumnya sudah terganggu day by day dengan isu politik demi isu politik demi isu politik. Dan kita tahu sebetulnya pelakunya kurang lebih ya itu-itu aja, ya. Nah,
Pak Prabowo saya rasa adalah orang yang ingin sekali ya menyelesaikannya secara damai. Hmm. Udahlah, selesailah. Enough is enough. Yuk kita sekarang duduk bersama-sama. Sekarang kita berusaha mencari jalan yang lebih ya damai, lebih harmonis. Nah, saya melihat isu Hasto ini jelas ada kaitannya dengan eh, kehendak dari Pak Prabowo untuk bisa mengatakan kepada Bu Mega, "Yuk Bu, Ibu adalah bagian dari bangsa ini, ya. Ibu adalah seorang pemimpin dari sebuah partai politik yang sangat besar, Hmm. dan saya tidak ingin kita terus bertarung." Ya. Jadi ini bukan ada kaitannya sama Pak Jokowi nih, ini Hmm. dengan Bu Meganya. Oke. Bu, kita bersatulah, ya. Dan kata lain dia ingin mengatakan, gabunglah sama koalisi partai-partai pendukung pemerintah ini. Kalau ada masalah ya kita selesaikan nanti gitu ya. Tapi jangan sampai menjadi musuh ya. Barangkali kan PDIP ini berposisi bukan sekedar sebagai oposisi, tapi betul-betul sebagai pihak yang nggak terima aja dengan pemerintahan yang ada dan Hmm. marah terus dan akan terus menggerus dengan bukan dengan topik-topik yang substantif dengan gagasan-gagasan atau kritik-kritik yang substantif, tapi pokoknya asal nyerang terus ya. Dan itu datang dari kemarahan. Kemarahan yang terus-menerus tertanam, Hmm. terpelihara dalam tubuh PDIP. Dan saya rasa Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa saya akan melakukan sesuatu yang barangkali tidak biasa, tidak lazim. Barangkali orang akan marah pada saya. Tapi saya akan lakukan itu demi kepentingan kita bersama. Asal kita bisa bersatu, Ya, kita bersama itu pengertian Indonesia ya. Indonesia. Iya, iya. Ya. Karena kalau Bu Mega tetap memilih untuk berada di luar, dia terus akan menjadi pihak yang ya kata yang paling sederhana adalah mengganggu, Hmm. ya, mengganggu stabilitas, mengganggu kelancaran program dan orang-orangnya juga akan terus-menerus nyinyir dan segala macam. Ini come on, kita jadilah sebuah negara seperti Korea Selatan lah gitu ya, yang bisa maju seperti Korea Selatan. Kita lagi mengejar kejayaan kita tahun Hmm. 2045, pada tahun 2035 dan seterusnya ya. Kita nggak butuh nih perang-perang semacam ini. Hmm. Dan saya rasa memang Bu Mega itu mengajukan prasyarat salah satunya adalah Mas Hasto. Ya. Hmm. Jadi Hasto itu diampuni, ya. Ingat ya, diampuni itu Ya, artinya dia bersalah. ya, Dia memang bersalah. betul. Dia memang terbukti menyuap. Ya, Itu salah. Jangan pernah dihilangkan. Tapi dia diampuni. ya. Nah, pertanyaan kenapa diampuni? Makanya pakai amnesti ya, bukan Amnesti, abolisi. bukan abolisi. Ya, ya. Kalau abolisi kan dihentikan, Dihentikan. nggak ada lagi Ya. proses ya. Kalau amnesti itu diampuni, ya tadi alasannya bisa macam-macam. Tapi salah satu alasan yang barangkali sekarang digunakan adalah demi persatuan bangsa ini, Hmm. ya. Dan terbukti saya rasa bahwa Bu Mega itu menerima ya apa namanya kompromi itu apa namanya bargaining itu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Oke, saya berikan Hasto, saya kembalikan Hasto menjadi sekjen Anda dan saya duga nih dalam kongresnya PDIP sekarang dia akan kembali dikukuhkan sebagai sekjen kan. Tapi Anda menjadi bagian dari kami Hmm. ya. Dan ternyata betul kan kemarin kalau nggak salah Bu Mega sudah menyatakan secara tegas kepada para kadernya semua dukung pemerintah Prabowo. Hmm. Kalimatnya memang nggak lengkap tuh ya. Iya, Seharusnya dukung Prabowo pemerintah Gibran. Prabowo Gibran Iya. dong. Tapi dia nggak mau sebut itu. Heeh, heeh. Yang masih lumayan lah, masih nggak apa-apa. Ya. Hmm. Nah sekarang pertanyaannya apakah ini mengkhianati Pak Jokowi? Saya duga nih, ini saya duga ya. Ini saya tidak pernah mendengar langsung dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Coba kita lihat urut-urutan kejadiannya. Ya, bukankah sebelumnya Pak Prabowo sudah bertemu dengan Pak Pak Jokowi. Jokowi dan beberapa kali loh. Ya, Ya, ini terjadi sesudah pertemuan tersebut. betul. Pertanyaan saya kan gini, lebih logis mana? Pak Prabowo sudah mengungkapkan rencana ini Hmm. kepada Pak Jokowi atau tidak? Ya. Saya lebih percaya diungkapkan, mengingat kedekatan hubungan mereka Dan kedekatan waktunya. dan kedekatan waktunya. Iya Ya, kan? jadi kan kita bicara kronologi, Iya, iya, kronologinya iya. ketemu dulu sama Hmm. Jokowi, baru kemudian ada keputusan. Saya lupa persisnya keputusan
hakim bahwa Jokowi Hasto itu 3,5 tahun itu sesudah atau sebelum? Lupa saya itu. Ya, Tapi ya. yang Tapi pasti kan ini kurang lebih ya, waktunya sama tuh, ya. Sesudah itu terjadilah amnesti. amnesti. Ya. Sesudah amnesti, eh, ya keluarlah pernyataan dari Bu Mega bahwa kita dukung penuh pemerintah Prabowo. Prabowo tanpa Gibran ya. Tanpa menyebut Tanpa Gibran. menyebut Padahal Gibran. itu satu paket ya. Satu Harusnya kalau paket. nyebut dukung pemerintah Prabowo ya otomatis harusnya Ya, Prabowo Gibran kan ya, gitu. ya. Nah, saya melihat jadinya kalau Anda menggunakan kata jenius tadi atau ada orang yang mengatakan Ya, ya. jenius itu kan artinya dia menggunakan apa namanya kasus Hasto ini justru untuk mempersatukan atau melebur, merangkul, mengajak Bu Mega untuk menjadi bagian dari koalisi kekuasaan. Ya, orang akan bilang nih yang pro demokrasi seperti Anda, jadi nggak ada oposisi nih. Iya, iya. Iya, kenapa juga gitu kan? Artinya masing-masing partai bisa tetap kritis terhadap pemerintah tanpa harus menjadi oposisi. Ya. Paling-paling yang kita bisa harapkan begitu. Jadi saya duga, saya nggak suka sebetulnya bahwa ada orang sudah menyuap KPU itu diampuni, ya. Dan mungkin Pak Prabowo juga nggak cukup mudah untuk harus menjelaskan kepada publik. Makanya digunakan kata yang paling aman itu, Ya. persatuan. Oke. Ya. Jadi kalau Anda nggak setuju sama itu, Anda nggak setuju sama persatuan. Oke, persatuan itu tujuannya adalah supaya konflik-konflik politik yang selama berapa bulan terakhir ini terus berlangsung, bisa harapannya pelan-pelan dieliminasi, direduksi lah, ya, dikurangi lah, kalau bukan dihilangkan. Ya tentu aja sekarang masih tetap ada orang yang nyinyir, ya. Masih ada yang bilang, ini pahlawan kesiangan ini. Nggak penting kan pahlawan kesiangan atau enggak. Tapi yang terpenting adalah kita bisa lihat abis ini PDIP itu sikapnya akan seperti apa. Ya, kalau sikap PDIP masih juga hajar bleh gitu ya. Nah, kita akan bilang itu Hasto udah dikembaliin jadi sekjen. Kalian masih juga begitu kelakuannya. Tapi kalau lihat dari pernyataan Bu Mega kan langsung menyatakan, menginstruksikan kader PDIP untuk mendukung Prabowo. Mendukung Prabowo. Arahnya mestinya udah agak beda ini, Bang. Iya. Tapi yang poin soal pembacaan yang mengatakan bahwa ini kejeniusan, jenius di sini dalam arti bagaimana Prabowo memainkan manuver politiknya ya. Kan Bu Mega tadi minta supaya salah satu klausulnya lah gitu ya, Hasto dilepas gitu kan. Dan itu kalau malah mengikuti alur ini artinya Prabowo harus intervensi hukum, intervensi proses hukum. Ya. Dan Prabowo nggak mau. Ya. Gitu. Dia nunggu sampai ada vonis. Ya. Begitu ada vonis, meskipun belum inkrah ya, kemudian Prabowo menggunakan hak prerogatifnya, Bang. Ya. Jadi dia tidak ngikuti langgam yang dituntut oleh Mega, tapi mendapatkan apa yang diharapkan dari Bu Mega dan PDIP, yaitu dukungan, gitu bisa kan? Jadi, ya. Tanpa merusak hubungannya dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi ini kan kalau kita lihat tadi yang Bang Ade bilang urutannya ya, kan habis ketemu di Solo dan jangan-jangan di Solo ini kan salah satu pembicaraannya dengan Pak Jokowi kan Prabowo ngasih tahu ke Pak Jokowi, Pak, kayaknya ini sudahlah, deh, gitu ya. Amnesti deh ke Hasto gitu atau apalah gitu. Dan Pak Jokowi nggak cawe-cawe gitu ya. Tapi intinya kan jenius karena Prabowo pakai caranya sendiri yang tidak melanggar hukum, tidak intervensi, tapi dia pakai haknya, hak prerogatif untuk amnesti. Ya, setuju. Jadi harapannya untuk merangkul Mega dapat, merangkul PDIP, buktinya Mega langsung menyatakan dukung penuh. Tapi Prabowo pakai caranya sendiri gitu loh, nggak ngikutin Mega untuk tuntut permintaan Mega untuk intervensi hukum. Ya. Sambil paket hubungannya dengan Jokowi aman gitu, Bang. Hubungan baiknya dengan paket Prabowo Gibran aman gitu. Kan nggak mungkin Mega menyatakan dukung Prabowo tapi nggak dukung Gibran. Iya. Itu kan aneh gitu kan. Kan kita akan bisa, saya udah bayangkan ya, ini akan mulai nih. Artinya dalam pertemuan-pertemuan antara pimpinan partai akan datang nih ya.